Halo, perkenalkan nama saya Antonio Palaniwan Simatupang. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini adalah tugas besar 2 kalkulus saya, yang isinya menjelaskan 2 buah materi beserta contoh soal dan penjelasannya. Tugas besar 2 kalkulus Antonio Palaniwan Simatupang dengan NIM 415220102455. Ya, untuk materi yang pertama ini adalah materi fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Contoh fungsi komposisi, misalnya ada fungsi fx dan gx. Maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah fogx. Fogx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Fogx sama dengan fgx. Berikut adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, ada soal yaitu diketahui fx sama dengan x plus 1 per x min 2, gx sama dengan 1 min 5x, dan hx sama dengan 1 plus akar x. Untuk soal yang pertama kita disuruh tentuin GOGX. Seperti yang kita tahu, GOGX dapat dibaca sebagai GGX. GGX artinya fungsi GX yang dikomposisikan ke fungsi GX juga. Jadi dari soal kita diketahui GX-nya, tinggal kita komposisikan ke fungsi GX. Jadi 1 min 5 dalam kurung dikali 1 min 5x. Kita cari penyelesaiannya, ini tinggal kali ke dalam, yang hasilnya jadi 1 min 5 plus 25x. Jadi hasilnya 25x min 4. Untuk soal yang kedua yaitu FOGOHX. Fungsi FOGOHX ini bisa kita baca F dalam kurung G dalam kurung HX. Artinya fungsi HX kita komposisikan ke dalam fungsi GX, lalu dikomposisikan lagi ke dalam fungsi FX. Yang pertama yaitu fungsi HX kita komposisikan ke GX. HX-nya itu di soal 1 plus akar X. 1 plus akar X tinggal masukin ke fungsi GX, jadi 1 min 5 dalam kurung 1 plus akar X. Ini tinggal kali, 5-nya kali ke dalam. 1 min 5 min 5 akar X, hasilnya jadi min 4 min 5 akar X. Min 4 min 5 akar X itu kan GHX. GHX-nya kita masukin lagi ke fungsi fx. Ini fungsi fx di soalnya, x-nya tinggal kita ganti ke hasil yang ini. Jadi min 4 min 5 akar x plus 1 per min 4 min 5 akar x min 2. Ini jadi min 3 min 5 akar x per min 6 min 5 akar x. Ini kita kali buat ngilangin akar yang di bawahnya. Akar di penyebutnya kita hilangin dengan cara gini. Kita rasionalin. Setelah udah kita cari, hasilnya ada yaitu 18 plus 15 akar X min 25X per 36 min 25X. Untuk materi yang pertama, materi yang selanjutnya yaitu titik dan nilai stasioner. Titik stasioner dari suatu fungsi terdiferensialkan adalah suatu titik dalam domain fungsi tersebut dengan nilai turunan pertama pada titik itu sama dengan 0. Dengan kata lain, titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti berubah, naik atau turun pada titik tersebut. Titik stasioner merupakan sebuah titik dalam grafik yang turunan kurva pertamanya sama dengan 0. Titik ini disimbolkan dengan rumus berikut. F aksen X sama dengan 0. Lalu, dari titik stasioner yang kita dapatkan, kita dapat menentukan nilai stasioner yaitu nilai maksimum dan minimum. Berikut adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya.
Ya, ini adalah contoh soal pertama dari materi fungsi, dari materi nilai dan titik stasioner. Untuk yang pertama itu soalnya, carilah nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 1 dengan interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, pertama kita dapat menemukan titik ujung. Titik ujung ini kita dapat dari interval, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Selanjutnya, kita masukin fungsi dari soalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 1. Lalu kita cari turunan pertamanya, f aksen x, 3x kuadrat min 12. Karena tadi fungsi atau titik stasioner itu rumusnya f aksen x sama dengan 0, maka kita cari fungsi turunan pertamanya, kita sama dengan 0. Pertama, ini kita kecilin dulu, 3x min 2 min 12x, jadi x kuadrat min 4. Terus kita cari faktornya, maka pembuat nolnya dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Lalu setelah udah dapat x-nya, kita masukkan x ke soal. Untuk x sama dengan min 2 kita masukin ke soal, jadi f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 min 12 kali min 2 plus 1, hasilnya 17. Selanjutnya ada x sama dengan 0, kita masukin f0, 0 pangkat 3 min 12 pangkat 0 plus 1, hasilnya 1. Selanjutnya ada x sama dengan 2, f2, kita masukin jadi 2 pangkat 3 min 12 pangkat 2, min 12 kali 2 plus 1, hasilnya min 17. Terakhir x sama dengan 4, jadi f4, 4 pangkat 3 min 12 kali 4 plus 1, hasilnya 15. Nah, dari hasil-hasil ini kita bisa nentuin 17 sebagai nilai maksimum dan min 17 sebagai nilai minimum. Untuk soal yang kedua, carilah nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Sama seperti soal sebelumnya, kita dapat menentukan titik ujung dari interval x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Selanjutnya yaitu kita masukin fungsi dari soal, lalu kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu soalnya kan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x, jadi turunan pertamanya 6x kuadrat min 18x plus 12. Lalu turunan pertamanya kita sama dengan 0, kita cari pembuat nolnya, ini kita kecilin sama-sama dibagi 6. Jadi x kuadrat min 3x plus 2, kita faktorin, hasilnya jadi x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Terus sama seperti soal sebelumnya, masukin x soal. Dari x sama dengan 0, kita masukin jadi f0, hasilnya 0. Terus x sama dengan 1, masukin f1, hasilnya 5. Terus x sama dengan 2, masukin f2, 2 kali 2 pangkat 3 kurang 9 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2, hasilnya 4. Dan x sama dengan 3, masukin f3, 2 dikali 3 pangkat 3 kurang 9 kali 3 pangkat 2 tambah 12 kali 3, hasilnya 9. Nah, 0 dari hasil-hasilnya tadi kita bisa tentuin 0 sebagai nilai minimum dan 9 sebagai nilai maksimum. Itu aja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.